berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang saya hormati, pembahasan Al-Qalam udah sampai ayat berapa? Ada yang tahu? Ayat ketiga ya. Al-Qalam ini jadi menurut sejarah yaitu surat yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq surat yang pertama, kemudian dilanjutkan kepada surat Al-Qalam. Tetapi semua pendapat sepakat bahwa tidak semuanya surat Al-Qalam itu diturunkan langsung. Saya melihat dalam beberapa tafsir ternyata surat Al-Qalam itu diturunkan sebanyak 16 ayat. Nah, ini mungkin metode dalam pengajian ini yang saya gunakan yaitu metode tartibus surah. Jadi mempelajari Al-Qur'an sesuai dengan turunnya surat. Kalau Nabi dulu dibimbing oleh malaikat Jibril, Nabi dahulu memberikan pengajaran kepada para sahabat, itu yang disebut dengan tartibul ayat. Jadi memberikan materinya per ayat. Al-Alaq 5 ayat, terus sampai lompat karena Al-Qalam, lompat sampai ayat surat Al-Mujamil. Katanya Al-Mujamil juga 19 ayat. Tapi untuk saat sekarang ini belum bisa ditemukan. Jadi kalau Al-Alaq yang lainnya lagi itu diturunkan setelah surat apa? Bahkan Al-Mujamil pun itu ayat 20-nya diturunkan di Madinah lagi. Nah, itu mah khususlah pembinaan Nabi kepada para sahabat. Yang kedua, kita mempelajari Al-Qur'an lewat tartibus surah ini jadi supaya kita bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah Nabi dulu dalam menjalankan atau menyampaikan syariat Islam. Karena orang melihat bahwa perjalanan itu dilihatnya dari kesuksesannya saja. Wah, Nabi jeung para sahabat sukses gitu. Padahal perjalanan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu tantangannya tidak sedikit. Jadi ulah hayang ngeunahna wae gitu. Seperti kita melihat orang yang sukses ditinggalin teh sukses nawe tuh pira oge dagang baso tapi kabeli imah kabeli mobil. Padahal untuk mencapai kesuksesan yang pertama dilihat berapa waktunya, kumaha awal-awalnya, mungkin jatuh bangunnya gitu. Nah, supaya kita mempelajari dari surat yang Allah turunkan itu atau ayat surat-suratnya, jadi intinya supaya kita bisa mengetahui bagaimana dulu perjalanan Nabi dalam menyampaikan ajaran tersebut, sehingga sampai sekarang itu diakui dan disepakati bahwa Nabi sukses dalam menyebarkan agama. Nah, surat Al-Qalam surat yang kedua. Jadi yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ini, kita jangan terfokus kepada segi pemahamannya. Tetapi yang diharapkan bagaimana setiap apa yang diperintahkan di dalam ayat, di dalam surat, baik perintah ataupun larangannya, nah kita bisa menjalankannya. Parentahna dijalankan, laranganana kita mencoba untuk dihindarinya. Dalam surat Al-Alaq kembali, bahwa inti permasalahan di dalam surat Al-Alaq, Allah menekankan supaya kaum muslimin itu mau belajar. Itu tak ikro teh. Kembali kepada hadis Nabi, yang pertama estimasi waktu belajarnya kaum muslimin minal mahdi ila lahdi. Jadi kita dari mulai lahir sampai liang lahat. Ulah pedah karena sibuk, ulah pedah karena gelar tinggi, kan gitu. Akhirnya berhenti mencari ilmu. Ulah pedah ayeuna ngurus budak, eureun neangan ilmu gitu.
Tah mencari ilmu selaku muslimah batasnya adalah sampai mati ilalahdi. Yang kedua, kata Nabi bahwa materi yang paling bagus adalah Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Nah, harusnya setelah kita pembahasan surat Al-Alaq tamat, jadi yang harus jadi motivasinya, yang harus jadi program bagi kita yang kumpul khususnya di sini, apakah kita sudah bisa dalam keseharian kita tidak terlepas dari Al-Qur'an? Banyak mana orang nyawa HP jeung nyepeng Quran gitu. Itu kan arahan teh kudu tepi kadinya gitu. Jadi lain ngan saukur orang ngobrolkeun tentang pemahaman isi surat Al-Alaqna, tetapi yang dibutuhkan itu hasil dari pengetahuan yang kita terima dalam surat Al-Alaq, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ada perubahan. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ternyata ngaji kaharti gitu. Jadi lamun aya pertanyaan, tad ari ihsan kahartieun teu cenah ku usah diterangkeun teuing gitu. Eta di imahna sok maca Al-Quran tara unggal poe, nyeta tara oh berarti teu kahartieun. Alhamdulillah cenah ayeuna mah tiap hari osok disiplin saayat 2 ayat. Oh berarti ieu pengajian teh pahameun kahartieun gitu we. Itu mana dalam surat Al-Alaq. Nah, kenapa Al-Qur'an harus jadi bacaan? Karena nanti di dalam surat Al-Qalam ada perbedaan yang Allah gambarkan, apana ja'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah kami jadikan apakah kami samakan gitu antara mukmin, muslim dan mujrim. Jadi kalau muslim dengan kafir mah jelas perbedaannya. Tinggal ieu dina salat, cek Nabi teu salat 3 kali kafir kan gitu. Tetapi perbedaan antara muslim dan mujrim ieu mah seolah-olah mirip lah. Lamun anak kemar teh mah nu jarang papangi mah hese ngabedakeunana. Ieu teh Agus atau Asep, hese. Kecuali orang tuanya yang bisa membedakan. Kenapa? Karena orang tuanya nu ngurus setiap hari selalu ketemu. Tah antara muslim dan mujrim teh sebetulnya perbedaannya tipis gitu. Nah, maka ada ciri-cirinya. Apa cirinya? Kalau muslim malakum kaipatahkumun. Jadi yang pertama, muslim memiliki undang-undang. Tah menjadikan Al-Quran sebagai landasannya, Al-Quran sebagai undang-undangnya. Kemudian amlakum kitabun pihi tadrusun. Sing ai tadarus naon? Urang sok mendengar dengan dina bulan Ramadan menuju tadarus. Kan baca Quran. Yang kedua, undang-undang tersebut bukan hanya diimani, bukan hanya diyakini, tetapi Al-Quran itu dijadikan sebagai bacaan yang paling utama, ditadaruskan. Nah, bagi orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam kehidupannya, aturan dalam kehidupannya, itu di dalam surat Al-Furqan kan ada ungkapan wa qala rasulu ya Robbi inna qaumi takhadhu hadal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Nah, ada lagi kata mujrim. Rasul sampai curhat ke Allah teh, wa qala rasulu, dan Rasul curhat lah, ya Robbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, hadal qur'ana, terhadap ini Al-Quran mahjuro, mereka meninggalkannya. Nah, dalam ayat yang selanjutnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi aduan, musuh, minal mujrimin, di golongan orang-orang yang berdosa. Jadi anu mujrim itu sebagai musuh nabi. Kenapa jadi musuh nabi? Karena mereka walaupun kaum nabi, tetapi mereka meninggalkan Al-Quran gitu. Jadi nu mujrimah orang yang meninggalkan Al-Quran. Hari muslimah orang yang selalu Al-Quran itu ditadaruskan. Itu perbedaannya. Kemudian dalam surat Al-Qalam
Dari ayat yang pertama itu adalah Allah menggunakan kata sumpah, wal qalami wa ma yasturun. Allah sumpah dengan kalamnya, intinya dengan Quran, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Lamun di atas ku para malaikat catatan teh gitu. Kalau di bumi ini bisa dianggap sebagai sejarah. Jadi baik dan buruknya perbuatan kita itu akan dikenang minimal oleh keturunan kita. Kita melakukan kejahatan, yakin anak kita akan tahu. Sehingga pernah ada kejadian di suatu daerah, Pak Ustaz cenah baheula mah daerah ieu tempat gaduh hayam. Hari Sabtu jeung hari Minggu teh rame cenah di dieu teh. Saha nu peloporna? Pun aki tuh. Jadi terkenal, aduh ieu mah kagorenganana. Aya nu kebaikanana, Ustaz baheula teh nu ngabangun masjid teh pun bapak, pun aki. Alhamdulillah ayeuna tiasa dimakmurkeun, ayeuna pinuh. Nah, jadi baik buruknya tingkah laku kita di dunia ini, yakinlah kita akan dikenang minimal oleh keluarga kita. Tapi bagaimana supaya kita menjadi pelaku-pelaku sejarah dalam kehidupan ini, bukan sebagai penulis sejarah. Jadi penulis sejarah mau ke film, beda dengan pelaku sejarah. Contoh dulu pelaku sejarah Nabi Muhammad, Abu Bakar, ini yang baik. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, iya mah pelaku sejarah yang jelek gitu. Nah, orang rek nu mana gitu. Nah, itu yang dijadikan sumpah wal qalami wa ma yasturun. Kemudian ayat yang kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kamu Muhammad dengan nikmat Rabb kamu bimajnun menjadi gila. Nah, jadi isu yang menyebar Nabi Muhammad itu dianggap sebagai orang majnun, orang gila. Padahal kalau menelusuri dari awal sejarah Nabi Muhammad, sebelum diangkat Nabi pun Muhammad sudah memiliki gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kemudian setelah Muhammad diangkat jadi Nabi, beliau memiliki sifat sidik, amanah, patonah, tabligh. Bahkan Nabi Muhammad dipiara, dimaksum, dijaga dari segala kesalahannya. Sebetulnya lamun melihat sepintas tidak pantas Nabi Muhammad itu ditentang, ditolak. Konsepnya dari Allah ini bagus, Quran cocok dengan keinginan manusia. Kemudian kepribadian Nabi Muhammad pun betul-betul mulia, agung, memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi kenapa mereka menolak? Yang pertama, menolak terhadap Nabi Muhammad tidak semua orang Quraisy. Jadi ketika Nabi Muhammad membawa Islam, anu kabayang teh ulah orang-orang Quraisy menolak, tidak gitu. Justru orang-orang Quraisy, masyarakat Quraisy bergembira atas datangnya Nabi Muhammad membawa risalah. Karena itu yang ditunggu-tunggu, yang akan membawa perubahan. Siapa orangnya yang tidak mau berubah? Tinu tadina bodoh jadi terdidik, tinu tadina lemah menjadi kuat, tinu tadina sangsara menjadi sejahtera. Nah, orang-orang Quraisy sebetulnya mengharapkan kedatangan Nabi terakhir. Nah, siapa yang menolak terhadap Nabi Muhammad? Tidak banyak. Di dalam surat Al-Alaq pun dijelaskan aro'aital ladzi yanha. Yanha itu kata gantinya tunggal. Lamun yanhauna mereka menolak banyak. Tetapi yanha dia menolak, tidak semuanya. Jadi yang menolak terhadap Nabi itu, yang menganggap Nabi Muhammad gila itu adalah orang-orang yang merasa kepentingannya terganggu dengan kedatangan Nabi Muhammad yang akan membawa perubahan gitu. Jadi orang-orang nu punya kepentingan mah pastilah ngerasa kaganggu nate. Wah, iya bahaya. Lamun Muhammad dibiarkan, masyarakat bakal cerdas. Lamun Nabi Muhammad ayeuna dibiarkan mengembangkan ini agama, masyarakat akan mencapai kesejahteraan. Atau orang cenah nginjungkeun duit moal payu kan gitu. Jadi kerja Nabi Muhammad tidak mengejar orang-orang yang salah, tidak mengejar orang-orang yang benci terhadap Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad membuktikan
bagaimana supaya agama yang kita yakini kemudian kita laksanakan itu betul-betul terasa nikmatnya oleh kita. Kata Allah, ma'am tak binikmati, tidaklah kamu dengan nikmat. Nikmat apa di sini? Nikmat agama. Jadi di agamaan teh kudu nikmat. Lamun di agamaan beki dia beki jadi beban, di agamaan teh kalah beki ripuh, rumah tangga kalah beki amuradul, ekonomi kalah beki hancur kan gitu. Ari kitu mah kudu berjuang atuh gitu. Da ari nu namana berjuang mah kudu aya perubahan menuju kepada yang lebih baik. Tak lamun aya sepihak kaum muslimin beliau misalkan berjuang nu ujung-ujungna ditewak. Atuh hayang ditewak ku polisi mah teu kudu berjuang. Isukan we gaplok ka polsek kan, tewak geus beres kan gitu. Hari ayeuna urang berjuang kalau beki sangsara mah teu kudu berjuang. Cicing we di imah gadekeun sertifikat sabulan digusur beres kan gitu. Tapi lamun ayeuna urang berjuang hayang lebih maju mah ta ieu mah betul-betul perjuangan teh. Gitu. Jadi anu ngaranna berjuang mah kudu lebih maju. Nah, bagaimana supaya agama ini betul-betul terasa nikmatnya? Ma'ang tak binikmati. Sok aya dina muqaddimah banyak diungkapkan, tidak ada nikmat yang paling besar. Binikmatil imani wal Islam. Nikmat iman dengan Islam. Pan ari kanu kanikmatan mah sok boro-boro. Tapi naha atuh syariat agama berjamaah. Sok boro-boro tara kana berjamaah. Tuding-tuding ngapana sok nggak tipayun. Padahal cek Nabi teh cenah anu pertama teh cenah sama dengan kurban onta. Ieu mah yang taina we ditukang kan gitu. Bahkan dina berjamaah, kenapa tidak berlomba-lomba lamun itu betul kenikmatan? Di imah teh kewe can komat cenah kan gitu. Nah ieu teh ongkoh di dalam agama keterangan bahwa agama itu merupakan kenikmatan, tetapi yang kita rasakan justru agama teh seolah-olah menjadi beban. Ieu mah tambah henteu teuing we ka masjid teh kan gitu. Nah, bagaimana supaya betul-betul agama itu terasa nikmat? Wah, lamun ku nikmat mah atuh. Contoh misalkan ada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan. Moal mungkin dikasihkeun engke sok aya kieu. Sok cenah bisa masukeun saurang. Moal mungkin dibikeun ka batur. Moal mungkin dibikeun ka anak tatangga. Pastina ge katurunanana. Duh cinta bisa asup tah ka kantor pajak, dah kapungkur cenah pun bapak. Oh, ieu mah dibawa ku bapana. Jadi ketika orang tuanya merasa nikmat di suatu instansi, hayang ngajakna. Ningali ayeuna nu pemain bola, da barudakna teh latihan bola. Oh, berarti terasa nikmatna. Buktina diturunkeun kanu jadi anak-anakna. Nah, kalaulah bukan suatu kenikmatan, ari nu ngaranna teu nikmat mah urang ge teu hayang nurunkeun kanu jadi keturunan teh. Nah, maka kalaulah agama ini sebuah kenikmatan, kenapa kita tidak menurunkan terhadap anak kita, terhadap pasangan kita? Tak aya dina doa mah Robbana hablana min ajwajina wa min duriyatina tuh. Jadi anak, pasangan dan turunan. Waj'alna dan jadikanlah kami lil muttaqina bagi orang-orang takwa imama sebagai naon? Sponsor imam teh. Kan imam teh terdepan. Sponsor mah selalu di depan. Jadi orang berdoa ke Allah teh, ya Allah jadikanlah pasangan kami, jadikanlah keturunan kami sebagai apa? Sponsor. Sponsor di dalam menjalankan kebaikan. Kita berjuang teh gitu. Jadi sekarang mah bagaimana supaya agama itu betul-betul terasa nikmatnya. Apal al-alaq? Insyaallah. Sedik apa? Nah, nikmat teh apal surat al-alaq. Tak gitu. Jadi lamun agama geus terasa nikmat mah wah jadi kebutuhan sama berat. Nya siga enak kana pekerjaan. Aya seseorang anu bekerja di Bandung padahal domisilina di Garut. Pagi-pagi berangkat, sore pulang, pate capek nama. Nah atuh nih semangat, eureun atuh kan gitu.
tapi udah suatu menjadi kebutuhan. Da Kang Dude ge kerja moal salilana semangat aya haroreamna mah. Tapi kan tetap maksakeun. Tah urang sok aya dali iman teh yan judu wayan kusu aya naik aya turun. Memang betul aya keur naik aya keur turun. Tapi ketika turun teu matak melemahkan karena semangat paksakeun di dinya mah. Dan tong boro keimanan atau pekerjaan wae ge urang teh aya haroreamna. Tapi teu matak jadi eureun terus saya urang teh bekerja gitu. Kenapa? Karena sudah betul-betul terasa nikmatnya. Nah ini jadi kalaulah bedanya agama ya. Jadi kelebihan anak agama. Ketika kita mempraktekkan, ketika kita mengamalkan agama atau syariat yang Allah perintahkan, yang pertama kali merasakan kenikmatannya adalah kita yang menjalankannya. Pelakunya. Cek Ustaz teh apalkeun ieu surat Al-Alaq. Dar we ararapal. Ketika apal nu nikmatna saha? Nu ngapalkeun. Lamun kieu mah ieu nu ngarapalkeun nu nikmatna ustadna atau pan kitu mah ustad teh kudu ngapalkeun. Jadi ustad oge nu marentahkeun lamun teu dek ngapalkeun mah moal apal. Nah, ada di dalam ayat bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bekerja awan. Tidak ada satu ayat pun yang menerangkan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berilmu. Tidak ada. Tapi surga diperuntukkan bagi orang yang bekerja. Lamun surga diperuntukkan bagi orang yang berilmu, ustad pangheulana ka surga. Tapi Allah bijaksanana, surga mah diperuntukkan bagi orang-orang yang bekerja. Ustad teu gawe mah teu dijamin. Gitu. Nah eta. Nah ciga dina ngapalkeun, pan teu ngapalkeun mah teu kaira ge moal apal. Ari nu ngapalkeun mah walaupun susah, walaupun saayat sampai ke 2 bulan, sabulan, tetapi jelas, oh jadi apa gitu. Kenapa? Karena dia mau bekerja. Jadi lamun orang tidak ada kemajuan, intina orang tidak gerak, intina orang teu maju. Dina perekonomian orang mundur, aduh cenah ripu aya mah ekonomi, bongan we teu gawe. Da lamun gawe mah sok sanajan ngesot bakal aya perubahan. Matak dulu saya pernah menerangkan lir ibarat orang lamun reka Jakarta nu penting asal ngiharup ngulon we heula, asal ngarah heula. Walaupun jalan kaki yakin sampailah ke Jakarta gitu. Kumaha cara tengah perjalanan maot lain moal tepi tapi umur anu ngiheulaan beres 100 tahun deui mah nya teu nepi kan gitu. Nah ini jadi harus kita buktikan bagaimana supaya agama itu betul-betul terasa nikmatnya. Matak dulu Nabi dalam sejarah sampai ada orang yang mencaci maki seorang musafir buta, orang Yahudi mencaci setiap ada orang dengar ada langkah orang, awas jangan ikuti ajaran Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir. Tapi di sampingnya ada yang menyuapi dengan penuh lemah lembut, kasih sayang. Pas orang yang menyuapinya meninggal diganti oleh sahabatnya tidak kuat. Kenyuapan teh dibawakeun tah gitu. Matak cek si musafir teh kayak cenah asa beda ieu mah. Yang kemarin mah menyuapinya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan lemah lembut. Ini siapa? Saya yang kemarin. Bukan gitu. Akhirnya memang saya bukan yang kemarin, saya sahabatnya. Yang kemarin itu sudah meninggal. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang dicaci maki oleh kamu, yaitu Muhammad. Kan sampai nangis, meluk Abu Bakar, masuk Islam. Nah itu mulianya adalah Nabi Muhammad. Cing lamun ayeuna dika digogoreng ku jelema nu buta, pangeunah beunang nonyokna ge. Mah eta ningali ieu heureuh kan gitu. Kan selaku manusia biasa ketika dihina timbul emosi teh, timbul marah teh. Kenapa Nabi Muhammad bisa sesabar itu? Nah inilah karena Nabi Muhammad meyakini agama itu betul-betul suatu kenikmatan. Siga orang nikmatna kana makanan, misalkan di dia resep ieu molen Kang Dude resep one, da teu matak jadi pasea. Kang Dude ieu molen resep molen mah resep one kang 2 deui. Pan ieu sok kurang sorangan gitu. Nah bagaimana supaya kita betul-betul
nikmat agama itu lebih daripada nikmatnya terhadap makanan dan terhadap pasea. Beda karesep oge. Keur makan misalkan aya nu lewat ditawaran, oh mangga sok lajengkeun, moal amak tara. Teu balik sia ditawaran dahar, jadi musuh. Naon tara kan gitu. Nah, kenapa di dalam agama ngajak nama kewajiban, nuturkeun jeung henteu nama itu dikembalikan sebagai pilihan. Jadi orang mau ngajak di cenah kasih eta mah ulah kitu kan gitu. Jadi kewajiban nama orang mah mengajak we kepada yang lain teh. Eta mah nuturkeun jeung henteu silahkan da pilihanana. Nah, kalaulah agama sudah tertanam kenikmatan, maka ketika kita mengajak terhadap orang lain, kemudian orang lain itu tidak menerima, tidak tertanam kebencian, tetapi akan tertanam tenaun rasa kasih sayang karunia. Diajak berjamaah, ya orang berjamaah ke masjid, sok moal orang mah teu benci, duh karunya si eta teu apaleun nikmatna berjamaah teh. Diajak tolabul ilmi enggak maueun, ulah benci, duh karunya si eta hirupna teh tepi ka irah ge eta dek neangan ilmu mah moal mendapatkan pengetahuan kan. Nah itulah kalaulah agama sudah terasa nikmat. Jadi ketika mengajak itu dasarnya bukan suatu beban, bukan suatu kebencian, tapi akan tertanam apa? Rasa nyaah, rasa karunia gitu. Siga kolot ke anak, kade orang tua memarahi anak, hatena mah lain ngewa. Nyaah. Anak bau wae gebuk misalkan ku sapu. Cing lamun aya cek hanci, Pak, bilih capek aku abdi cenah bantosan dibikeun moal. Moal kurang da beda neungeulna gitu. Mata kalau tertanam tina awalna kasih sayang mah ada enggak seorang anak yang dendam? Urang baheula ku kolot, wah dicarekon dimandian kan gitu. Ayeuna kolot geus ripuh misalkan, urang jagjag. Baheula kolot urang ngagebuk, ayeuna urang balas, datara kan gitu. Tapi betul-betul terjaga kehormatan orang tua di mata nu jadi anak, walaupun dulu pernah marah, pernah ngagebuk. Kenapa? Karena itu dasarnya yang keluar adalah kasih sayang gitu. Nah itulah jadi beda. Kalau mencik ilmu tasawuf mah bakal nepi hate jeung hate mah gitu. Lamun ayeuna urang ngajakna berdasarkan beban, cik atuh ngalaraji, amek-amekan. Nah, eta mah bukan didasari dengan kasih sayang. Pertanyaanna, jangan-jangan agama itu tidak terasa nikmatna. Ayo buktikeun, nikmatna ngapalkeun, nikmatna urang ngariung di dieu kan gitu. Nah, kemudian itu yang kedua. Ma anta binikmati robika bimajnun. Wa inna laka la ajron goero mamnun. Wa inna dan sesungguhnya laka bagi kamu Muhammad la ajron yakin akan mendapatkan balasan goero mamnun yang tidak putus-putus. Siapa dulu yang pertama kali menghafal Quran? Muhammad, dibimbing oleh malaikat Jibril. Oleh Nabi Muhammad disampaikan lagi ke sahabat, dulu sampai ke ayeuna. Ketika kita menghafal Al-Quran, maka nilainya kita mendapatkan nilainya, kita mendapatkan kenikmatannya. Tah kan Nabi Muhammad mah tuluy ngocor gitu. Ayeuna salam dunya maca Quran, lamun ditinggalikeun ieu pahala nyambungna ka Nabi Muhammad. Rabulna teh. Ieu teh mun dina usaha teh mah multi levelnya. Ieu menang poin anggar we nepi ka urang mah. Tah kenapa kita tidak mau menyampaikan kepada keturunan kita, kepada saudara kita? Jadi lamun urang ngajak ya nuturkeun kana kebaikan, menjalankan kebaikan, beliau mendapatkan pahala, kita pun mendapatkan pahala, terus we nyambung kan gitu. Nilai nama. Nah ini makna yang pertama, wa innalaka la ajron goero mamnun, tidak akan putus-putus. Aya dina surat Atin anu illal ladina amanu wa amilus solihati palahum ajron. Nah goero mamnun, ada kata mamnun bisa diartikan mamnun itu adalah sia-sia, cuma-cuma. Jadi tidak akan sia-sia, tidak akan cuma-cuma. Apa yang kita lakukan kalau didasari dengan illal ladina amanu,
kemudian menjalankan amal soleh, itu yakin akan terasa nilai kebaikannya. Jangankan nanti di akhirat, di dunia pun akan Allah berikan kenikmatannya. Jadi ari nu ngaranna balasan mah di akhir. Tak cek Ibnu Athaillah, ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat bekerja, wal akhirah darul jaza. Akhirat itu tempat balasan. Kita mengadakan pengajian, ku Allah macan dibalas kade. Da pembalasan mah di mana? Di akhir. Tapi walaupun balasan di akhir, nikmat nama oleh Allah sudah diberikan. Apa nikmatna? Bisa ngopi gitu ta. Bisa bari udud. Pang-pang nama nikmat nama bisa apa? 1 surat, 2 surat. Nah, itu kenikmatan di mana? Di dunia. Kita menjalankan ibadah saum, oleh Allah belum dibalas. Tetapi oleh Allah sudah diberikan kenikmatan saum. Yang mana? Ketika kita buka lisoimi farhatani, ada kedua kenikmatan orang yang puasa. Farhatun indal iftar, ketika berbuka tuh. Oleh Allah sudah diberikan. Urang nikah. Dan dibalas ku Allah teh. Kayak ada di akhir balasan nama. Tapi nikmat nama udah terasa di pernikahan teh gitu. Nah ini jadi yakin tidak akan sia-sia, tidak akan putus-putus. Jadi lamun ayeuna lihat konsep pendidikan di Indonesia, yang namanya konsep pendidikan belum menemukan mana yang lebih baik. Buktinya tiap ganti menteri teh kita ganti. Sekarang kembali lagi kepada kurikulum 2013. Ia menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan bangsa urang teh cara menemukan lamun urang mah titik anu sempurna. Gonta ganti menteri teh terus we gonta ganti. Nah, kalau ini Al-Qur'an dijadikan sebagai konsep, ieu mah sudah terbukti. Dulu Nabi Muhammad dan para sahabat sukses merubah Arab anu tadina jahiliyah menjadi manusia atau negara yang memiliki peradaban. Nah, ini jadi keyakinannya kita ketika menjalankan konsep, yakinlah ieu mah bakal memuai hasil moal sia-sia. Nah, kieu nama dika misalkan disuruh bekerja. Da sumangetna gawe teh punya keyakinan hasil gawe teh pasti bakal dibayar gitu. Urang ayeuna misalkan usaha, yakin ketika usaha teh bakal mendapatkan untung. Coba lamun ketika kita bekerja, usaha dinu ieu hate teh pesimis, moal aya nu mayar, bakal rugi, Iya udah we geus barengan. Tapi anu matak jadi sumanget teh kunaon? Bakal mendapatkan untung, bakal dibayar. Nah, ketika Allah memerintah, ada enggak sifat keyakinan? Ya teh yakin ku Allah teh bakal dibalas. Yakin ku Allah teh akan diberikan kenikmatannya gitu. Nah, kembali karena al-alat Iqra, cek Allah diparentah baca tak Quran teh. Lamun kita misalkan yakin Allah ini tidak akan mengingkari terhadap balasannya, maka kita selaku umat Islam jadikan Al-Quran sebagai bacaan yang paling utama. Tah nitip eta mah. Duh cenah berat maca teh atuh nyabak-nyabakna, Quran teh cabakan we ngalopoe teh gitu. Sugan atuh geus mineng dicabakan mah daek mukana nyata. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah wa innaka la'ala hulukin adzim. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad la'ala yakin akan berdiri hulukin adzim, di akhlak yang sangat agung. Nah, ini dalam hadis kan ada sahabat yang bertanya kepada Siti Aisyah istri Nabi. Wahai Aisyah, bagaimana cara akhlak Nabi? Sampai Nabi mah dosa nu bakal datang lagi dihampura. Cing hayang apal cenah kumaha? Aisyah menjawab, akhlak Nabi itu bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Oh, kalau kita ingin mengetahui kepribadian Nabi, akhlak Nabi, tak eta Al-Qur'an. Akhlak Nabi mah gitu. Maka untuk mengetahuinya, tahapan pertama kita mau membacanya gitu. Nah, inilah gambaran akhlak Nabi, yaitu bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Nah, jadi konsep di sini yang pertama agama harus terasa nikmat, yang kedua harus memiliki sifat optimis akan memuai hasil. Yang ketiga, kita harus sedikit-sedikit merubah akhlak kita menuju kepada hal yang lebih baik.
Jadi konsep yang baik, Quran teh konsep baik, harus dibawanya juga oleh orang-orang yang baik. Tetap makna laya masuhu ilal mutoharun gitu. Jangan hanya dibatasi maca Al-Quran teh kudu bersih, tentunya karena wudu. Jadi konsep Al-Quran yang baik ini akan sukses, akan berhasil apabila dibawa oleh orang yang baik. Jadi lamun ayeuna misalkan, kenapa kaum muslimin yang lainnya tidak berbondong-bondong menjalankan berjamaah, tidak berbondong-bondong menjalankan thalabul ilmi. Nah, kita tidak 100% mutlak kesalahan mereka. Jangan-jangan kitanya yang aktif di masjid, kitanya yang aktif di majelis taklim belum kelihatan perubahan anak. Kan ari sosok Nabi Muhammad mah ketika Nabi Muhammad ditentang atau Nabi Muhammad ditolak, konsep bagus, kepribadiannya bagus, akhirnya bisa menyimpulkan yang menolak terhadap Nabi Muhammad karena kepentingannya terganggu. Tapi ari nu nolak ka urang mah buat teuing. Lamun misalkan, "Dik, nah itu tadi ajak ku dikata teh daek wae datang teh." Pas ditanya teh kunaon tara daek diajak, tersep ka di kamu. Boga hutang teu pernah bayar, ka bisa wae kan gitu. Wah, cenah baheula pernah anu. Jadi kita itu banyak. Ketika orang tidak mau mengikuti terhadap kita, mungkin ada kesalahan di dalam pribadi kita. Nah, ini jadi kita bagaimana berusaha merubah akhlak kita ini menuju kepada hal yang lebih baik. Jadi konsep yang baik nu mawan oge kudu alus gitu. Siga urang ayeuna ka restoran, pan makanan bagus. Efek teh nu nyuguhanana teh nyololeho. Bajuna bau kan gitu, belek ke bararada. Mau enggak makan? Mau cenah mending di imah we jeung peuteuy jeung jengkol kan gitu. Jadi ini tidak bisa dilepaskan antara konsep dengan yang membawa konsepnya. Pan kaum muslimin ayeuna teh. Jadi seolah-olah lamun tegakkan syariat, berpikir karena syariatna teh. Aduh, kudu di kisosnya gitu dipotong tangan. Jadi orang tuh berpikirnya teh siun gitu. Padahal lamun menegakkan syariat Islam, naon syariat teh? Salat berjamaah teh syariat. Eta we heula gitu. Udah banyaklah permasalahan-permasalahan menegakkan syariat teh gitu. Jadi jangan sampai ke masyarakat cenah lamun ayeuna Islam cigana berkembang, paur lah cenah ayeuna mah. Nu maehan kudu dipaehan deui, nu maling kudu dipotong. Nah, anu terjebakna teh eta we hungkul kan gitu. Nah itu. Jadi sampai ayat yang ke-4 wa innaka lala hulukin, nanti kita harus memiliki akhlak yang baik. Jadi ieu mah usahakeun lah. Urang teh sedikit-sedikit akhlak urang teh kudu ada perubahan. Keun we. Kan orang mah menilainya kieu, ketika orang ikut majelis talim seolah-olah harus dituntut 100% robah. Kata guru simkuring mah cenah kieu. Lirik ibarat orang turun cenah di tengah sawah, pan hayang kagaleng teh kanu garing kudu babelakukan heula. Tak lamun kieu teh naon cenah ngaji di nya mah ningan kitu keneh keur bae atuh da. Ngaji teh henteu langsung berubah, tetapi kita yang kumpul di sini sedikit-sedikit berubah akhlak kita menuju kepada hal yang lebih baik. Nah, itulah yang dimiliki oleh Nabi. Agama suatu kenikmatan, memiliki sifat optimis, yang ketiga memiliki kepribadian yang baik. Maka kata Allah, fasatubsiru wa yubsirun. Maka kamu akan melihat Muhammad wa yubsirun, dan mereka pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang diuji? Diuji naon? Tah diuji gila. Jadi kalau dulu ada orang yang menganggap Muhammad itu gila, Muhammad tidak mengklarifikasi dengan ucapan. Awas. Jadi ieu mah lamun aya nu ngagogoreng teh datangan walimah ketrokan. Ulah. Capek atuh iraha gawena. Tapi Nabi Muhammad mah ketika muncul isu Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Nah, Nabi Muhammad dibuktikan dengan apa? Tadi dengan perbuatan yang akhirnya mah agama teh juga muncul we. Agama teh tak kakara we. Anu dulu nganggapkan Nabi Muhammad teh jarempe. Bahkan sebelum
Nabi Muhammad datang pun orang-orang Quraisy pada waktu itu sudah menganggap iya milah Ibrahim, iya milah Ibrahim. Kan eta tapi Nabi Muhammad bekerja we tuh. Jadi ketika Islam nanjeur mah nu ngaku-ngaku teh jarempe. Jadi Islam teh bagus. Orang sok menyandarkan karena agama teh. Contoh we caleg apana? Kiai Haji anu ditulis we Kiai Haji anu teh. Teu boga gelar Kiai Haji anu kakara we keturunan Kiai Haji tuh. Pimpinan pondok pesantren anu dibawa ta gelarna teh. Oh, agama teh sebetulnya mah bagus untuk dijiplak teh. Banyak sekarang kelompok-kelompok nu mengaku saya yang paling baik. Saya yang paling baik. Oh, berarti karena ini yang baiknya belum ada. Yang baiknya belum muncul. Dalam nu baikna geus muncul mah tah bakal jarempe. Bagaimana caranya? Kita buktikan we. Bagaimana supaya kita menuju kepada hal yang lebih baik. Jadi pas satu siru wayub siru dengan yang ada teh gitu. Jeung nu aya teh lain kudu diadukeun, salah. Diprontalkeun mah gitu. Bukan untuk dileburkan, dihijikeun. Tetapi mana pas satu siru wayub siru mari kita gendengkan. Urang mah tong ngagogoreng kelompok batur. Wah, pengajian urang nu pangalusna mah ulah kan gitu. Buktikan we dengan apa? Dengan perubahan kita. Geus karasa can agama teh nikmatna. Bener teh memiliki sifat optimis. Ada enggak perubahan dalam kepribadian kita gitu. Nah ya jadi pas satu siru wayub siru teh urang gendengkeun lah jeung nu aya teh gitu. Jadi bukan untuk diadukeun. Nah, jadi kita bisa melihat sampai di sini bahwa kalau dulu para nabi itu jeung anu aya teh diadukeun. Nabi Ibrahim jeung Namrud adukeun mun kitu. Nabi Musa jeung Fir'aun, wah diadukeun. Nah, ka Nabi Muhammad mah Allah tidak begitu gitu. Jadi Muhammad ulah gitu gitu. Jadi anu digendengkeun teh apa? Nabi Muhammad mah perangna teh perang konsep. Da ieu teh kerame teh perang konsep sebetulna mah. Sok dina usaha. Orang yang memiliki konsep pasti orang yang sukses. Pan eleh ayeuna mah wah cenah jualan teh kudu murah ayeuna mah supaya payu mah cek saha. Tingali ayeuna supermarket. Da sebetulna mah hargana mah bahkan pinternya supermarket PPN ditimpahkeun ka urang tara loba protes. Kenapa? Karena mereka memiliki konsep gitu. Jadi eta bisa terbantahkan. Sok kenyamanan. Urang beda jeung malahnya ka warung-warung biasa. Di supermarket mereka kuringan saja oge main protes. Tapi di warung memilih-milih. Misalnya atuh engal, ke orang lagi kesal kan gitu. Nah, jadi yang memiliki konsep adalah itulah yang akan sukses di dunia. Orang yang memiliki konsep pasti akan menguasai dunia. Kunaon Cina maju karena Cina punya konsep tinggali. Di urang mah atuh ayeuna teu berpikir masyarakat anu 270 juta. Aya teu nu berpikir hayang nyieun silet. Mikirna teh aya beusi teh di kilo we. Sedengkeun sakilo sabaraha beusi? Tah aya tukang kilo. Kilo. Sabaraha ngan saukur 3.000. Beusi teh sabaraha 3.000? Beusi 3.000 sakilo. Coba lamun ena dijieun silet bakal sabaraha puluheun. Pan silet mah hijina ge teh setengah os aca. Goal 1.000 tuh. Tapi ka 2.000. Jadi urang mah mikirna teh beusi jual we. Padahal dina Al-Qur'an kan ada surat Al-Hadid. Al-Qur'an mah geus mengajarkan. Jadi di urang mah tungtungna teh berpikirna teh kana jualan we, tidak berpikir kumaha carana ieu seng supaya jadi mobil. Kan aya orang lain mah. Nah itulah jadi permasalahan-permasalahan bagaimana supaya kaum muslimin ini memiliki konsep. Nah sebetulnya kita harus bangga. Allah sudah memberikan konsep yang lebih baik yang telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad apa Al-Qur'an gitu. Tah kumaha nama urang mah minimal lah daek macana we heula gitu. Karena udah bertahap. Jadi janji Allah dalam surat Al-Qiyamah la tuharik bihi lisanaka litajalabi. Jadi tong guru gusuh tadi ajar mah satahap. Cekolot mah ilmu tungtut tah gitu. Punya siar. Summa inna alaina bayana kan Allah nu bakal memberikan
penjelasan gitu. Yang penting orang mengikuti apa arahan kata Allah, ikro baca we Quran teh. Kayak orang bakal menambah wawasan, menambah pengetahuan. Komo ini dimudahkeun dina HP. Kumaha Allah pemahamanana pek hayang nurutkeun saha segala aya gitu. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana supaya kita disiplin untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya. Jadi Nabi Muhammad pas satu siru wayub sirun ke elah orang siri tinggalikeun aya namu siga pepelakan di melak buah Kang Dude melak buah ulah siri gorengkeun goreng bini eta. Lebih baik kita fokus pada tanaman kita kumacarana ieu pepelakan urang berbuah gitu sok we da geus berbuah mah meureun ke bakal saling mengakui lah moal ngahujan tapi ke bakal meyakini nya euy bini maneh mah alus di mana eta jadi we tertarik. Matak ayat anu terakhir tah di dalam pembahasan ini nyata inna rabbaka huwa a'lamu bimang dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rob kamu dia lebih mengetahui terhadap orang yang sesat dhalla an sabili sesat di jalannya wa huwa a'lamu bil muhtadin dan dia lebih mengetahui terhadap orang yang mendapatkan hidayah. Jadi ini mengonis orang itu sesat itu adalah prerogatifnya Allah. Jadi kudu berdasarkan muslim tidak bisa. Tadi kan apa najalul muslimina kal mujrimin. Jadi muslim ketika berbicara itu harus berdasarkan undang-undang. Lah ieu mah beda-beda jeung urang. Ieu tara kunut itu sok kunut, wah sesat maneh mah kalau gitu. Jadi harus berdasarkan terhadap undang-undang. Lamun tidak berdasarkan undang-undang engke kena naon? Tah kena lemurah mah pidana lah. Contohnya banyak kelompok kaum muslimin yang ketika bergerak giroh nama tinggi, semangat nama tinggi, tapi lepas dari ketentuan mah tungtungna terjerat dengan pasal gitu. Tah Nabi Muhammad dulu tidak terjerat. Jadi orang sebatas sederhana memahami bagaimana orang yang sesat itu. Orang yang sesat itu adalah orang yang tidak mencapai terhadap keinginannya, tujuannya. Kita ingin memiliki pengetahuan, teu nepi-nepi sesat gitu. Urang hayang sejahtera, hayang lamun tepi ka ayeuna can kapanggih, oh berarti sesat eta teh. Hayang sejahtera kalah papanggih jeung sangsara, oh berarti urang teh sesat eta. Siga rek ka Jakarta ari nepi ka Surabaya, oh sesat cenah eta. Jadi yang sesat itu adalah orang yang tidak mencapai terhadap tujuan. Bagaimana supaya kita menyampai tujuan? Nah, Al-Quran dijadikan sebagai hidayahnya. Jadi biman dola ansabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi yang muhtadin itu yang mendapatkan hidayah yakin akan apa? Goero mamnun tidak akan sia-sia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tutup dulu ya, udah tutup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkanlah bari ngobrol. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.